Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif, NIM 2012100027 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIA. Di sini saya akan meresum atau merangkum materi dari Masail Fikih tentang berobat dengan benda haram. Baik, di sini kan teman-teman pasti bertanya, bagaimana sih berobat dengan benda haram itu, apakah boleh ataukah tidak boleh? Tentu saja di sini kita akan membahas semua tentang bagaimana kita untuk berobat dengan benda haram, apakah diperbolehkan ataupun tidak. Baik, yang pertama kita harus mengetahui kriteria apa saja yang dimaksud dengan benda haram. Yang pertama yaitu mengandung najis. Baik, yang mengandung najis ini adalah contohnya. Bagaimana contohnya? Yang mengandung najis itu adalah darah. Ya, darah itu merupakan suatu benda yang mengandung najis. Maka itu adalah suatu benda yang dimasukkan dalam kriteria obat yang haram. Kemudian dari benda yang mengandung najis tadi ada juga urin atau air kencing, itu juga mengandung najis. Itu salah satu kriteria yang dimaksud dengan benda haram. Yang kedua, hewan-hewan yang diharamkan oleh syariat. Ya, tentu saja hewan itu banyak sekali yang benda yang haram, ya. Contohnya, kita contohkan yang pertama yaitu babi. Ya, babi merupakan hewan yang haram, yang diharamkan oleh syariat. Kemudian contohnya bangkai ataupun hewan yang telah mati yang sudah menjadi bangkai, itu merupakan hewan yang diharamkan oleh syariat. Yang ketiga contohnya ialah hewan buas. Baik, kriteria obat haram yang ketiga adalah yang memabukkan. Apa saja yang memabukkan itu merupakan haram atau kriteria obat yang haram. Contohnya apa saja yang memabukkan, teman-teman? Pasti kalian sudah pada tahu, itu alkohol, kemudian atau khamar, atau alkohol yang tidak membuat khamar tetapi memabukkan. Ya, hal-hal yang memabukkan itu adalah sesuatu yang haram. Yang keempat, kriteria obat haram yaitu berbahaya. Berbahaya di sini adalah percampuran zat-zat kimia atau melebihi dosis. Melebihi dosis bagaimana, teman-teman? Ya, contohnya kita makan obat satu, dianjurkan oleh dokter satu, tetapi kita melebihi batasnya. Itu tidak baik. Itu sangat berbahaya bagi peminum atau bagi kita sendiri. Baik, itu tadi ada 4 kriteria obat yang diharamkan atau benda yang haram untuk obat. Kemudian apa sih syarat berlakunya rukhsah atau keringanan untuk kita supaya boleh melakukan atau meminum obat tersebut? Yang pertama itu terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat. Jadi ketika dia sudah terancam untuk tidak melakukan, misal tadi minum darah atau yang lainnya, makan hewan yang diharamkan, itu maka diperbolehkan. Atau nanti kita bahas di selanjutnya dia hukum-hukum meminum obat haram. Kemudian yang kedua, tidak ada obat lain. Jadi hanya satu-satunya obat yang ada di tempatnya di sana. Jadi kita diperbolehkan untuk memakan atau meminumnya. Kemudian yang terakhir, syarat-syarat berlakunya atau rukhsah dalam meminum obat yang mengandung haram yaitu adanya suatu pernyataan dari seorang dokter. Jadi sudah dianjurkan oleh dokternya, ini terakhir kamu harus meminum obat ini supaya sembuh dan tidak ada jalan yang lain, maka itu diperbolehkan, atau nanti kita bahas di materi selanjutnya.
Nah, itu tadi kan bagaimana syarat atau rukhsah atau keringanan kita diperbolehkan untuk meminum obat yang haram. Kemudian materi yang selanjutnya ini adalah bagaimana pendapat para ulama ataupun imam-imam tentang bagaimana hukum untuk meminum obat haram. Yang pertama dari Imam Syafi'i itu diperbolehkan. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk meminum minuman khamar ataupun minuman yang memabukkan dan juga berbahaya seperti hewan yang najis tadi apabila tidak ada lagi suatu obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut, maka diperbolehkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasanya meminum obat yang haram itu diperbolehkan apabila di dalam keadaan darurat dan juga tidak ada lagi obat yang lainnya, maka itu juga diperbolehkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian dari Ibnu Taimiyah mengatakan diperbolehkan untuk meminum obat atau mengkonsumsi obat haram jika keadaan darurat ataupun bahaya dan itu cuman sedikit ataupun secukupnya ketika kita sudah merasa enak atau merasa sembuh, maka sudah untuk meminumnya, jangan berlebihan. Nah, itulah tadi bagaimana hukum pendapat dari imam ataupun ulama-ulama Islam, bagaimana kita diperbolehkan untuk meminum obat haram ataupun benda haram jika keadaan yang sangat genting ataupun dalam bahaya. Nah, jadi kesimpulannya dalam materi ini kita itu diperbolehkan untuk meminum obat atau benda haram jikalau yang pertama tidak ada jalan lain kecuali meminum obat tersebut. Nah, itu tadi materi dari saya bagaimana tentang berobat dengan benda haram. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.